Trinasa Official kembali bertemu dengan aku agen resmi dari PT Natura Nusantara. Selamat berkunjung di channel Trinasa Official. Pada kesempatan kali ini aku mau lanjutin video aku dari video-video aku sebelumnya, yaitu dari masalah-masalah penggunaan Moleskine Natur. Nah, jadi untuk yang sebelumnya aku sudah pernah review untuk Moleskine Natur. Aku udah buat tutorial untuk cara pakai. Aku udah buat bahasan mengenai kulit apa aja yang cocok untuk digunakan untuk Moleskine Natur. Dan yang keempat, yang terakhir aku baru buat, yaitu Moleskine Natur untuk flek hitam. Nah, untuk kesempatan kali ini aku juga mau bahas lagi mengenai Moleskine, produk fenomenal dari NASA untuk mengatasi masalah kulit berjerawat. Nah, jadi banyak banget nih masalah-masalah pada kulit wajah, terutama jerawat, yang emang mayoritas masyarakat Indonesia, terutama wanita, itu banyak banget yang mengalami masalah-masalah jerawat. Sebenarnya untuk jerawat sendiri, teman-teman itu bisa pahami terlebih dahulu untuk kulit kalian itu berjerawatnya karena apa. Nah, jadi versi aku, jerawat itu ada 5 penyebabnya. Yang pertama itu karena faktor genetika, yang kedua karena kulit kalian itu sensitif, yang ketiga karena faktor dari hormon, yang keempat karena kalian pernah mengandung bahan-bahan yang mengandung zat besi atau merkuri, yang terakhir karena kalian kurang perawatan. Nah, jadi untuk Moleskine Natur rekomendasi enggak untuk Moleskine untuk kulit yang berjerawat. Simak video aku sampai selesai. Nah, jadi ini dia produk dari Moleskine Naturnya. Untuk Moleskine Natur sendiri ini merupakan skincare yang biasa digunakan sebagai perawatan kulit wajah. Untuk masalah sebelumnya aku sudah pernah bahas, teman-teman bisa subscribe channel aku untuk mengetahui bahasan apa aja yang sudah aku buat di video di channel aku. Nah, jadi untuk masalah berjerawat itu emang sedikit mudah-mudah gampang atau susah-susah mudah. Jadi untuk masalah jerawat sendiri itu ada banyak jenisnya, dan untuk Moleskine Natur itu emang biasanya cocok dan bisa mengatasi masalah berjerawat. Namun dari 89% itu tidak cocok karena Moleskine Natur itu tidak ada kandungan atau bahan yang diformulasikan khusus untuk menangani masalah-masalah berjerawat. Untuk masalah jenis kulit berjerawat yang karena dari faktor genetika, kalian keturunan emang udah dari sananya kulitnya berjerawat, biasanya jenis cenderung kulitnya itu berminyak, jadi kombinasi, teman-teman bisa pakai Moleskine Acne Series. Aku udah kasih linknya di deskripsi box, teman-teman bisa lihat seperti apa reviewnya untuk masalah jenis kulit berjerawat yang emang dari faktor gen. Untuk yang kedua yaitu dari masalah jenis kulit yang sensitif. Untuk masalah kulit yang sensitif, teman-teman gak bisa main-main dengan kulit tersebut. Yang namanya sensitif itu biasanya kulitnya galak. Jadi setiap pemakaian produk baru, dia biasanya akan mengeluarkan yang namanya efek samping, baik dia itu akan berupa jerawat, beruntusan, atau bahkan efek lainnya. Untuk permasalahan dari kulit yang sensitif itu juga mudah-mudah gampang ya. Jadi kulit sensitif itu ketika sudah menemukan skincare yang cocok, krim yang cocok untuk kulitnya, dia bakalan bagus banget, kulitnya bakal bersih, glowing, dan kinclong. Namun jika dia si pemilik kulit berjerawat tersebut dia berganti ke kosmetik, dia berpaling ke kosmetik atau skincare sebelumnya, udah pasti kulitnya itu bakal mengalami efek samping lagi atau proses penyesuaian lagi, biasanya timbul berjerawat. Jadi saran aku untuk teman-teman yang memiliki jenis kulit sensitif, biasanya tanda-tandanya setiap menggunakan kosmetik atau skincare baru, kulitnya akan menimbulkan efek samping. Bisa terjadi panas atau gatal dan iritasi atau efek samping lainnya. Saran aku kalau udah cocok, ada nemu satu skincare yang emang udah cocok, jangan ganti-ganti produk. Teman-teman bisa gunakan skincare itu dengan cara yang emang lebih berkelanjutan. Jadi untuk membantu atau menjaga kulit kalian supaya tidak mudah iritasi, selalu terjaga, dan tidak mudah terinfeksi juga. Karena untuk kulit sensitif itu emang harus benar-benar hati-hati untuk perawatannya. Dan yang ketiga, untuk masalah jenis berjerawat karena faktor hormon.
Untuk faktor hormon ini sebenarnya mudah banget untuk diatasi, ya mudah banget sih, tapi dia itu emang ada solusinya yang bisa kita tangani sendiri. Untuk faktor hormon itu merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang emang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihilangkan. Jadi untuk teman-teman yang biasanya dari kecil dan dari kemarin itu nggak berjerawat, tiba-tiba timbul jerawat, pakai skincare biasanya tuh cocok aja. Kenapa sekarang berjerawat? Itu biasanya dialami karena faktor hormon. Faktor hormon itu biasanya dialami oleh para remaja. Untuk yang umumnya ya, umumnya itu remaja umuran belasan tahun, 16-17 tahun, atau di bawah 15, di bawah 20 tahun itu biasanya rentan banget dengan yang namanya jerawat. Karena yang satu biasanya masa pubertas itu hormonnya lagi berubah-ubahnya. Jadi untuk hormon untuk yang masih remaja, kalau menurut aku itu normal kalau emang dari dulunya nggak pernah jerawatan tiba-tiba berjerawat. Dan cara mengatasinya kalian itu bisa dengan cara sering menggunakan masker yang digunakan tidak setiap hari, 3 hari dalam 1 minggu atau 2 hari, dan sering mengkonsumsi air putih. Dan kalian itu juga bisa untuk sering mencuci muka setelah berkegiatan. Jadi jangan sampai kulit kalian itu kotor, terkontaminasi oleh debu dan kotoran. Kalian biarkan, tidak dibersihkan menggunakan sabun sampai bersih, itu bisa menumpuk dan bisa menimbulkan berjerawat. Kurangi stres, perbanyak makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur. Jangan tidur berlebihan dan jangan tidur yang kurang. Jadi tidurnya harus pas, normalnya 8 jam. Dan tentunya jaga mood supaya tetap bahagia, ceria, gembira setiap hari, supaya hormon kita itu akan baik dan efeknya pun akan baik ke kulit kita. Nah, jadi untuk masalah yang keempat yaitu dari jenis kulit yang berjerawat karena kalian pernah pakai produk yang mengandung zat besi seperti merkuri. Nah, jadi untuk masalah yang keempat ini merupakan salah satu masalah yang emang udah banyak banget di Indonesia, terutama karena sedang viral-viralnya produk glowing, iming-iming produk glowing dengan hasil instan dengan harga yang murah. Dan umumnya dan lumrahnya seorang wanita pasti akan langsung tergiur dengan iming-iming tersebut. Namun sebagai wanita yang cerdas, perempuan yang selektif, kalian harus memilih produk yang emang aman untuk digunakan. Jadi untuk hasilnya itu berproses, dan untuk harganya pun pasti akan menyeimbangi dengan kualitasnya. Karena untuk harga itu pasti akan membawa kualitas. Harganya bagus pasti kualitas bagus, harganya murah kualitasnya pun pasti akan murahan. Jadi bagi teman-teman yang emang sedang mengalami kondisi tersebut, kulit kalian sekarang lagi putih-putihnya baru 2 hari atau mungkin 1 minggu, bahkan baru pakai tadi pagi kulitnya sekarang udah putih. Jadi intinya ya, untuk teman-teman semua yang emang pernah pakai produk tersebut dengan ciri-ciri yang seperti saya sudah sebutkan tadi, produk harganya miring dan kualitasnya itu dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 hari udah putih. Dan ketika digunakan itu biasanya terasa perih atau gatal, terkena sinar matahari kulit itu akan terasa mengelupas, panas banget, jadi kayak langsung memerah gitu. Dan tanpa disadari dalam penggunaan jangka waktu yang lama itu kulit kita itu akan mengalami yang namanya efek samping. Untuk teman-teman yang emang sedang mengalami proses detoksifikasi atau breakout setelah penggunaan krim-krim pemutih yang menggunakan produk merkuri di atas dosis dianjurkan oleh dokter kecantikan atau menggunakan produk hidrokinon, untuk masalah tersebut teman-teman itu bisa netralin kulit kalian menggunakan masker, bisa menggunakan sabun, dan menggunakan cleansing atau toner sebagai skincare rutin kalian. Jadi menurut aku kalian jangan terburu-buru menggunakan krim. Jadi misalkan kali ini teman-teman tahu nih produk yang saya gunakan ternyata mengandung merkuri, dan besoknya jangan langsung ganti produk, jangan langsung terburu-buru, tapi kalian perlahan kalian lepas skincare yang kalian gunakan, mulai dari sabunnya, mungkin dari serumnya, yang terakhir bagian terberat yaitu dari krimnya. Dan jangan langsung kalian pindah pakai krim terbaru.
Jadi netralin terlebih dahulu bisa menggunakan sabun mukanya aja itu kurang lebih 3 bulan. Apabila kalian itu udah lama banget pakai produk Merkurinya, apabila masih 1 minggu atau 2 minggu itu masih toleransi ya, paling sekitar 1 bulan itu udah kulitnya udah netral kembali. Jadi banyak yang harus diperbaiki dari penggunaan produk tersebut, yaitu dari kulit yang menipis, tekstur kulitnya yang udah nggak bagus, kekenyalannya yang berkurang, dan pigmentasinya itu yang memang udah nggak senormal kulit pada umumnya. Jadi kalian bisa pakai terlebih dahulu sabun mukanya kurang lebih 3 bulan. Kalian bisa lanjut untuk pakai toner atau cleansing atau pembersih muka, terserah, yang penting udah BPOM. Jadi untuk masalah moisturizer untuk kulit berjerawat karena breakout, aku nggak nyaranin terlebih dahulu. Teman-teman harus netralin kulit terlebih dahulu karena di moisturizer ini terdapat krim siang dan malam juga serum. Aku nggak nyaranin untuk dipakai langsung, jadi harus netralin terlebih dahulu kulitnya. Dan untuk yang terakhir yaitu karena kurang perawatan. Jadi biasanya kalau kurang perawatan itu kulitnya itu kusam dan banyak jerawatnya di area dahi serta pipi, tapi tidak separah kulit yang breakout dari produk-produk pemutih. Biasanya kalau jenis kulit seperti ini menggunakan monoskinator itu langsung cocok karena jerawatnya itu emang bukan karena dari jenis kulit yang berjerawat, bukan karena kulit yang teriritasi atau infeksi, tapi dia merupakan kotoran-kotoran pada kulit wajah yang emang menumpuk di kulit dan dia keluar kayak bentuknya kayak flek hitam, jerawat, dan itu jerawatnya masih ringan. Karena aku juga dulu seperti itu, banyak jerawat di area dahi. Dan aku emang jenisnya bukan jenis kulit yang berjerawat. Nah setelah 2 tahun aku pakai produk dari NASA, alhamdulillah udah bersih kembali. Nah, jadi ciri-ciri yang kurang perawatan itu biasanya dia nggak pernah pakai skincare apapun, dia bukan keturunan orang yang berjerawat, dia nggak pernah pakai produk pemutih, dia kulitnya nggak sensitif, dia kulitnya berjerawat dan kusam. Biasanya dia menggunakan skincare cuma satu, yaitu sabun mandi yang disatukan menggunakan sabun muka, dimana sabun muka itu dan sabun tubuh itu pH-nya berbeda, jadi digunakan di kulit itu biasanya akan menyebabkan kulit itu kering. Nah, jadi cukup sekian mungkin ya untuk informasi pada kali ini. Intinya untuk monoskinator untuk kulit berjerawat itu aku nggak rekomendasiin dulu, tapi teman-teman bisa konsultasi terlebih dahulu untuk jenis-jenis jerawat yang teman-teman miliki. Untuk jenis kulitnya itu berjerawat cenderung berminyak atau mungkin berjerawat kombinasi kulit kering. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp aku yang ada di sini dan follow Instagram aku untuk mengetahui informasi-informasi produk-produk NASA terupdate di aku. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe untuk mengetahui informasi-informasi produk-produk NASA selanjutnya. See you.